Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat kang bedul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia memiliki pengharapan yang demikian tinggi dalam hidup. Ada kalanya bisa menyelesaikan dengan baik, namun tidak sedikit yang berujung kegagalan. Saat seperti ini dibutuhkan doa, permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hajat terkabul. Tapi tidak semua doa diijabah, bahkan ada yang tertolak. Dan berikut adalah 5 penyebab tertolaknya doa. Banyak ulama menyatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah berdasarkan penafsiran mereka terhadap Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Namun di sisi lain, para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa. Sebagaimana Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya, sebenarnya tidak setiap doa pasti dikabulkan. Bisa jadi tertolak karena ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Sehubungan dengan itu, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fil Masail As-Sufiyah menjelaskan ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa sebagai berikut. Waman la yustajabu lahu limawani'a wa awaridha qad ta'arrada lahu famin dhalika aklul harami wa lubsuhu wal israri ala zulmil ibadi wad du'a'u ma'al ghaflati 'anillahi liqaulihi alaihi salam wa'lamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin wa minha ayyakuna qati'an li arhamihi musyahinan li ba'di ikhwanihil mu'minin wa hajiran lahum bighairi haqqin. Yang artinya, doa seseorang bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, tidak henti-hentinya menzolimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah. Sebagaimana disinggung oleh Rasulullah, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Atau rintangan itu karena telah memutuskan tali silaturahmi, membenci saudaranya sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Sahabat yang betul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berikut adalah uraian ke-5 perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa. Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian merupakan barang haram, maka Allah akan menolak doa. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima Allah, maka hendaklah menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakai barang-barang haram, baik haram karena zatnya atau karena proses mendapatkannya. Yang kedua, gemar berbuat zolim.
Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lainnya. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya banyak yang belum dikabulkan oleh Allah selama ini. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka sering berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya baik secara moral, seperti memohon maaf, maupun secara hukum, seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Yang ketiga, hatinya lalai kepada Allah. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhirat dengan meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan yang dilarang. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, memutus silaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah perintah Allah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu, sahabat Kang Bedul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memutus silaturahmi adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa-doa mereka terkendala oleh persoalan silaturahmi ini. Dan yang kelima, penyebab terhalangnya doa dikabulkan oleh Allah adalah membenci sesama muslim. Demikian juga tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena membenci kepada sesama muslim bertentangan dengan larangan-larangan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Kang Bedul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 5 perkara yang menyebabkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhalang untuk dikabulkan. Oleh karena itu, sahabat Kang Bedul yang ingin memanjatkan doa, maka sebaiknya dia memperhatikan 5 hal ini. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.